Halo, Nak, silakan menggunakan tata tertib yang sesuai dengan yang sudah di-share kemarin ya, berpakaian rapi, sopan. Bentar ya, Nak, masih nunggu teman-teman yang lain. Ya, Bu. Mas, ini partisipannya, ini show partisipannya di mana? Ini. Oke. Ini. Saya mau ngecek ininya. Di surga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar, Nak? Alhamdulillah. Ian, kamu nampak belum mandi loh, Nak. Rambutmu itu loh sudah mulai panjang.
Ya, Budian. Hai. Halo. Izin ya pakai akunnya ibunya Gayatri. Oh iya, tadi Ibu baru mau nanya. dirinem wae, guys. Iya, guys, di rename coba. Gimana caranya? Pian. Nah, ning nggon kanan kuwi ana kotaan biru. Kotaan biru. Di pinggir. Mbak, kok ngopo tuh? Anggapin Cek Situ. Gayatri kan? Gayatri apa Garwita ini? Gayatri, Hai. Bu. Gayatri ya, oke. Ibu. Oh ini ya, Sri Lestari ya? Ya, Ya, salam ya buat Bu jangan Sri. dikatain. Oke, Nak. Selamat datang di kelas sosiologi. Ketemu Budian lagi ya, karena kelas 10, 11, 12 ya tetap Budian, mau nggak mau. Kalian mau bosen, mau enek ya, tetap ketemu Budian ya, jadi terima aja. Oke, Budian pengen absen dulu nih. Ian, kamu sehat, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ama? Alhamdulillah. Ama, kamu bobo jam berapa? Tadi malam drakoran kan? Enggak, Ibu. Kenapa episode-nya udah ini ya? Udah hatam ya? Belum mulai lagi, nggak ada yang bagus. Belum mulai lagi. Ya udah stop. Nanti kamu nggak curhat ceritain drakor yang lain lagi. Oke. Gayatri, oke. Kamu sehat? Wih, lipstiknya baru. Kelihatan, Pak, Bu. Iyalah. Kemudian kan Biar paling nggak kelihatan peka main kalau begitu. belum mandi. Ini fenomena sosial loh, guys. Ibel, halo Ibel. Ibel. Bu. Lagi sakit kah? Enggak, Enggak ya, aman ya. aman Bu. Haris, Ibu nggak bisa lihat kamu, Riz. Cek, Haris. Halo Bu. Coba kameranya nah, gitu loh. Oh, nah ini koyone rong atus iki. Satu terong Iris. Udah Bu. Oke, hai Amel. Selamat siang. Halo, Budian. Sehat toh, Nak? Sehat, Bu. Kalau secara fisik sih sehat. Semoga secara psikis dan sosialnya juga sehat ya, Nak. Amin. Amin. Oke, Talita. Talita, kamu di rumah, Nak? Dinyalain dulu. Mic-nya dinyalain dulu. Cek, Talita. Oh ya, kalau nggak bisa. Aman ya, sehat ya, Nak? Oke, Hakam Sakib. Hatta, Ya. kita pakai seragam ya? Seragam batik. Enggak, ini batik biasa. Iya. Oke. Batiknya Mace. Batiknya Mace, tetangga sebelah. Aduh, meneh. Enggak buka. Oke, selamat pagi Raika. Sudah sarapan, Le? Sudah Bu. Oke. Sehat ya? Wih, ada adiknya. Sini, Nak, belajar sosiologi. Nisa Rahmadina, Hoirun Nisa Rahmadina. Sehat kan, Nak? Sehat, Bu. Oke, Ian sehat ya? Tadi udah teleponan sama Budian. Fernanda, Iya, cek. Bu. Ya. Oke. Ya. Sehat? Fernanda, cek. Oke, Garwita. Hadir ya. Oke, Rizky Alfiah. Kemudian kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil. Nggak apa-apa. Muzai, sehat ya, Nak? Oke, Nadia. Dava. Hello. Kamu di kos apa di rumah, Nak? Di rumah Bu, Klaten. Ya? Di Klaten, di rumah. Di mana? Di rumah. Di rumah ya? Oke. Mutiara. Mutiara, hello.
Oke, aman ya? Ya, Bu. Bening, Aman. Bening jaringanmu oke kan? Oke, Bu. Oke, Tara, hai Tara. Dari Budian. Oke, Amir. Sehat, Mir? Ya Bu, aman. Aman ya? Oke, Rani, hai Rani. Halo, Selamat Budian. pagi. Selamat siang. Budian. Oke, terus Sela. Mana nih Sela? Sela. Ya. Dengeran nggak? Aman ya? Nashwa. Aman, Bu. Oke, Siska. Siska. Zoom, aku tuh lagi Zoom. Siska, cek. Rozi. Cek. Kedengeran suara ibu, Nak? Mas, nggak kedengeran. Suaranya kedengeran nggak, Mbak? Rozi mic-nya rusak. Kedengeran? Oh iya. Kedengeran ya suara ibu ya, Nak? Dengar. Habis Kedengeran. respon. Oh iya. Oke, Nak. Terima kasih ya kemarin kalian sudah ada yang belum ibu absen? Kah? Saya, Bu. Hah? Aisyah. Saya, Bu. Aisyah, oke. Aisyah aman ya. Terus ada lagi yang belum ya? Rozi udah. Absen 7. Siapa, Nak? Saya. Dio. Woi, halo Dio. Ya, udah aman ya. Ada yang belum? Gayatri, Garwita, Bening, Mutiara, udah semua. Oke. Pada pertemuan kali ini, Budian pengen melanjutkan nih. Kemarin kan kalian sudah menganalisis terkait dengan tren apa ya? Ada yang masih ingat? Sepeda. Tren sepeda ya. Tren Urban menggunakan farming. sepeda atau kemudian semua orang menjadi lifestyle gitu ya, main sepeda di musim corona ini. Kemudian yang satu adalah the urban farming ya. Farming itu karena kemudian kondisi corona ini menyebabkan mereka juga akhirnya beralih menjadi lifestyle juga gitu. Karena memang kalau di Jakarta tuh banyak banget tanaman yang memang dia baru masih kecil-kecil dan itu sudah dipanen gitu, dan itu juga menjadi tren. Nah, itu sebagai pembuka materi kita pada kelas 12 ini. Selamat datang di kelas 12, kita materinya tentang perubahan sosial dan nanti kita akan membahas terkait dengan banyak sekali perubahan sosial yang kemudian terjadi terutama pada masa pandemi corona saat ini. Oke. Oke, udah siap ya, Nak ya? Siap. Oke, next. Nah, next lagi aja, Mbak. Nah, nanti kita akan membahas tentang poin-poin di sini nih, Nak. Pengertiannya, kemudian ciri-ciri, proses perubahan itu sendiri, dan sampai di bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini, karena kita tatap muka gitu ya, menggunakan Zoom ini, kita akan bahas sampai di proses perubahan sosial. Next. Nah, menurut kalian apa tuh perubahan sosial? Hatta mungkin punya pendapat? Iya, Bu. Dengerin dulu aja, Bu, saya, Bu. Ya kalau perubahan pasti ada sesuatu yang Dari berubah gitu. satu kegiatan ke gitu. kebiasaan ke kebiasaan lain. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti kita akan membahas dan indikator ketercapaian kompetensi. Kalian, Ibu harap bisa menjelaskan pengertian perubahan sosial, menjelaskan ciri-ciri perubahan sosial, mengklasifikasikan bentuk, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian faktor penyebab dan penghambatnya, sampai pada teori perubahan sosial, dan nanti kalian akan mencoba mengkaitkan antara teori perubahan sosial itu ke dampak perubahan sosial itu sendiri, serta nanti harapannya kalian bisa merumuskan solusi dalam menghadapi perubahan sosial dalam masyarakat.
Nah, ini silahkan Aisyah deh. Boleh Budian dengar suaranya dong. Ais, kamu melihat gambar ini kayak mana, Nak? Gambar apa sih ini? Gambar orang sapa-sapaan tapi nggak bisa nyapa beneran gitu, Bu. Sapa-sapaan tapi nggak nyapa beneran. Maksudnya kan Iya, biasanya kalau kita ketemu teman mungkin jabat tangan atau misalnya pelukan gitu ya. Tapi karena adanya wabah ini maka orang-orang tuh sekarang sudah berubah proses interaksinya. Hanya bisa misalnya kayak gini. Kalau nggak nyapa tapi dan itu juga ada jarak yang tidak dekat atau jauh. Misalnya 1 sampai 1,5 meter. Gitu, Bu. Oke. Jadi perubahan sosial yang terlihat awalnya ada interaksi langsung ya dengan singgungan fisik gitu ya, salaman, pelukan gitu, tapi sekarang ada jarak yang memisahkan mereka dan juga proses say hello-nya jadi beda gitu ya. Oke, next Mbak. Terima kasih Ais. Oh, siapa itu? Kalau yang ini nih, Vina, boleh dong kemudian dengar pendapatmu. Perubahan sosial yang terjadi apa sih? Sama, Bu, kayak tadi. Gimana tuh? Nggak bisa sapaan lewat fisik, tapi karena ini mau salaman gitu, jadi pakai sikut yang nggak banyak kena benda-benda di luar. Oke, berarti simbol menyapa dari salaman dan pelukan mungkin berganti dengan hanya tos gitu ya, tos pakai siku karena kondisi antisipasi dari penyebaran kuman. Next, Mbak. Kalau yang ini nih, siapa nih mau berpendapat? Raika. Public space ya, ini ya. Gimana? Ya, agak keras, silakan. Menurutmu apa nih perubahan sosial yang kemudian terlihat dari gambar ini? Social distancing-nya gimana ini ya? Dia naruh tanda X biar nggak duduknya sebelahan, jadi nggak terlalu dekat buat social distancing gitu. Oke, jadi perubahan sosial yang terjadi kalau dulu apa tuh? Duduknya kadang-kadang desel-deselan. Oke, tidak ada jeda ya, tidak ada jeda tempat duduk, saling berjajar gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ada protokol yang kemudian harus diterapkan di public space, salah satunya di bank ini bahwa harus ada jeda untuk menjaga social distancing itu sendiri. Oke, terima kasih Raika. Nah, secara konsep besar sebenarnya perubahan sosial ini didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Jadi dari masa ke masa, perubahan sosial ini, pola perilakunya dan budayanya ini berubah. Jelas gitu. Kalau corona berarti dipengaruhi oleh, saat ini yang kemudian terjadi, dipengaruhi oleh mewabahnya virus corona gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya perubahan sosial itu perubahan itu sendiri, tapi apa yang berubah yaitu pola perilaku dan kemudian budaya dari masa ke masa. Atau mungkin ada perubahan sosial yang lain deh kalau kaitannya nggak sama corona gitu ya. Ada yang dulu pernah mengalami fase di mana kita pakai Walkman. Aduh, Budian bicara sama generasi Alpha ya. Tentu saja kalian tidak mungkin. Tahu Walkman nggak? Walkman. Nggak ngerti? Tahu, Bu. Nggak ngerti ya? HT, Bu. Oh, HT. Tambah jadul dong. Walkman tuh? Walkman itu untuk mendengarkan musik. Bisa dicentelin di baju gitu. Pakai iPod. Sebelum yang bentuknya kecil itu kan, Bu. Gimana, Nak? Yang bentuknya kecil itu enggak sih? Iya. Tapi dia bisa radio, bisa ada file juga di situ, tapi bisa juga pakai kaset tuh. Gitu. Jadi zaman dulu ya, zaman Ibu TK, SD gitu, kita dengerin musiknya pas masih pakai Walkman, dan gue keren banget gitu ya, jalan-jalan kemana aja, tenteng di kanan kiri gitu. Ya mungkin kalau kalian sekarang sudah pakai aplikasi gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk perubahan sosial. Next.
Oke, ini next. Lanjut. Yang setelah bikonsep ini back kayaknya. Back ke depan. Maju lagi. Oke, bisa nggak ya Mbak? Nggak bisa ya? Oh ya udah nggak apa-apa, mereka udah nonton kok. Kalau misalnya ini kemarin kita kemarin sudah membahas sebagai prolog awal ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa perubahan sosial di masa pandemi itu sangat kelihatan sekali gitu ya. Di antara beberapa perubahan sosial gitu, salah satunya ini adalah tren bermain sepeda mulai ramai gitu ya di beberapa titik gitu. Untung aja udah ada klaster sepeda belum sih Nak? Banyak. Enggak, maksud Ibu sudah ada yang mengumumkan bahwa ada klaster penularan melalui pesepeda ini belum? Belum ada ya? Belum ada. Semoga mereka tetap mematuhi protokol gitu. Tapi dalam konteks pandemi corona saat ini memang kemudian tren sepeda ini jadi hampir semua toko sepeda itu penuh gitu ya. Hampir semua jasa pengiriman kayak semacam JNI itu semuanya ngirim sepeda juga gitu, dan akhirnya banyak sekali pedagang-pedagang sepeda dadakan yang kemudian mencari keuntungan melalui penjualan sepeda ini karena memang ini saat ini sedang menjadi tren. Kalian naik nyepeda nggak kalian? Dio naik sepeda nggak Yo? Amir mungkin? Ian. Ian nyepeda terus ya Ian? Nggak pernah. Langsing. Amel. Baru-baru Bu. Mayang. Yang Mayang naik gunung ya? Haris. Haris? Oh iya Haris. Haris kamu juga jalan-jalan gitu nggak sih? Naik sepeda gitu ya kan di Altar sama Alki. Iya, kadang-kadang Bu. Sampai dibubarkan oleh Satpol PP. Haris pakai seragam. Bu baru tahu loh. Oke, next Mbak. Boleh. Nah, next lagi. Next. Nah, ciri-ciri dari perubahan sosial itu sendiri secara konsep yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan itu pasti akan dipengaruhi oleh perubahan di lembaga sosial yang lain karena yaitu jadi kayak mata rantai gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa dipakai ya, bisa dipakai ya. Jadi kayak misalnya kalau perubahan ini ya karena corona ya. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini maksudnya kayak mata rantai itu sebenarnya tadi mau pakai ini gitu ya, nyoba, tapi ternyata belum connected, nggak apa-apa ya. Jadi kalau perubahan sosial itu terjadinya kayak misalnya nih saat sekarang ini corona kan jelas tuh kalau secara sosial interaksi sosialnya menjadi sangat berubah gitu ya, harus menyesuaikan dengan protokol COVID. Nah, itu juga berkaitan erat dengan apa? Perubahan secara ekonomi. Perubahan secara ekonomi ini banyak sekali yang kemudian beralih ke uang-uang virtual ya, tidak ada pembelanjaan secara langsung atau kemudian itu dibatasi. Dan juga nanti berpengaruh juga terhadap mata pencaharian baru yang kemudian muncul setelah lahirnya pandemi COVID ini gitu. Sehingga itu nanti membentuk sebuah mata rantai yang saling berpengaruh gitu. Apakah bisa dipahami sampai sini? Jadi kayak berpengaruh gitu loh. Kalau udah berubah di sini, pasti nanti di titik sini juga ikut berubah. Meskipun mungkin tidak langsung gitu. Tapi kalau jelas corona ini mengakibatkan berbagai macam dampak perubahan sosial yang terjadi. Bisa ditangkap nggak maksud Ibu? Bisa. Bisa ya? Oke. Ciri yang kedua adalah kalau perubahannya cepat, gitu ya, revolusi, biasanya ada waktu jeda dulu gitu. Jadi kayak orang tuh loading dulu nih. Ini apaan ya? Oke, ini berubah nih. Oke, aku harus mulai menyesuaikan diri nih. Kayak contohnya kayak gini nih.
ya, pembelajaran yang seharusnya kita tatap muka ya kan, kita bisa glesotan di lab IPS gitu ya, bisa gojeknya bisa secara langsung, ngobrolnya secara langsung, tapi mau nggak mau kita harus adaptasi dengan proses pembelajaran daring kayak gini nih, gitu. Karena kemudian perubahan sosial ini mengakibatkan ada bersifat sementaranya tuh kayak jeda gitu, mikir dulu, oh oke, ini berubah apa aja ya, oh oke, saya jadi nggak bisa ketemu temen nih, oh oke, jadi pembelajarannya jadi PJJ nih gitu. Poin kedua ini bisa dipahami, bisa ditangkap maksud Ibu? Ya, Bu. Bisa ya, aman ya? Ya. Oke. Kameranya mana sih? Kamera. Di bagian mana? Tadi ada sinarnya. Oke, lanjut ya, Nak. Nah, kemudian yang poin ketiga, perubahan ini nggak bisa dibatasi hanya cuman satu bidang aja gitu. Karena kemudian ada kaitan timbal balik yang kemudian terjadi ketika kemudian perubahan terjadi di satu lokasi atau satu daerah kayak gitu. Kayak misalnya bencana alam gitu ya, bencana alam gempa yang kemudian banyak terdampak adalah katakanlah kalau karena erupsi Merapi gitu ya di daerah Kaliurang gitu ya, secara otomatis yang kemudian berpengaruh adalah di situ ada produksi pasir yang kemudian tambah banyak, makin banyak, sehingga penambang pasirnya juga jadi tambah banyak gitu. Ada kaitan hubungan timbal balik yang kemudian terjadi di situ. Bisa dipahami kan, Nak? Boleh sambil bikin note sendiri atau kemudian resume sendiri, catatan yang kayak biasanya kalian kan bisa mendefinisikan sendiri, membuat sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, next ya, Nak ya. Saya mau nanya, Bu. Oke. Kalau dalam masa wabah ini, toh, Bu, itu perubahannya termasuk revolusi atau evolusi, Bu? Jadi termasuk cepat kan, Bu? Kalau evolusi. Revolusi kan, Bu? Revolusi atau evolusi? Revolusi. Kita lah ya. Makanya ya, itu. Kira-kira kita ready nggak sih sama ini semua ya sebenarnya kemarin? Sedaan ya, Bu. Nah, salah satu tandanya di situ. Nggak semua orang siap. Ya, revolusi adalah salah satunya modal, tandanya kita nggak ready gitu. Tapi kalau evolusi bisa jadi kondisi masyarakat itu bisa di setting gitu, dikondisikan, meskipun tidak semua ya. Kalau kita bicara evolusi zaman dulu juga kayak berburu, meramu, itu kan juga bertahap gitu. Tapi mereka melakukan perubahan itu karena keadaan saat itu gitu, sehingga bukan yang dadakan gitu ya, tiba-tiba gitu. Jadi kalau pandemi ini bisa dikategorikan bahwa ini adalah sebuah bentuk perubahan cepat gitu, atau kemudian revolusi. Oke, aman ya, Hatta ya? Kan nggak semua orang bisa ngikutin perkembangan, terus gimana? Yang iya, bisa karena salah satunya itu tadi, Nak, pasti ada jeda untuk kemudian loading dulu, apa sih ini gitu, sebulan, 2 bulan, nggak usah jauh-jauh deh, di sekitar kita masih banyak kan orang yang belum mau pakai masker gitu, karena apa sih gitu, masih seperti itu, karena apa? Ya kita belum ready untuk kemudian melakukan perubahan itu. Gitu. Atau kemudian ya PJJ, nggak usah jauh-jauh, kita semua loh, murid ya guru ya, kita mau nggak mau, ready nggak ready, kita memang harus mengkondisikan pembelajaran yang semacam ini gitu. Apalagi ada ini ya, wacana untuk kemudian ini dipermanenkan. Woi, kosike gitu, polling dulu Pak, gitu kan. Oke, gitu ya Hatta ya. Bisa kita lanjut? Oke, next Mbak. Nah, ini proses perubahan itu sendiri. Ibu rasa kalian sudah sangat familiar dengan istilah ini ya, difusi. Proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu atau dari masyarakat ke individu atau masyarakat yang lain gitu. Ada yang bisa kasih contoh? Next, Mbak. Proses difusi. Siapa? Ama mungkin? Atau Siska? Atau Nisa? Atau Fernanda? Lockdown lokal, Bu. Iya, semua kok lockdown ya? Darwita wes angop-angop iki.
Fernanda, boleh kasih contoh difusi, Nak? Proses penyebaran, nggak usah jauh-jauh deh. Kita ngomongin perubahan sosial yang sangat dekat dengan kita saat ini, pandemi ini gitu ya. Bisa kasih contoh, Nak? Gimana tadi, Bu? Proses penyebaran dari masyarakat ke masyarakat lain. Iya, betul. Penyebaran unsur-unsur. Pandemi ini aja deh. Regulasi-regulasi yang baru yang kemudian disebarkan, regulasi kebijakan. Kayak apa? Contohnya kayak ini deh. Ya protokol-protokol yang kemudian saat ini disebarluaskan itu bagian dari difusi loh. Penggunaan masker yang kemudian masif gitu ya. Semua orang mengkampanyekan penggunaan masker, kemudian mungkin social distancing juga, atau kemudian cuci tangan gitu ya, pengadaan kayak apa sih bak cuci tangan itu ya, wastafel yang kemudian dikasih di titik-titik, itu adalah salah satu contoh proses difusi. Iya betul. Next Mbak. Ya di sini ya kayak himbauan nih, jarak jauh lagi, jaga jarak gitu ya, jaga jarak itu bagian dari difusi tuh. Jadi karena memang perubahan sosial yang kemudian menyebarkan unsur-unsur baru gitu. Pembiasaan cuci tangan. Sebenarnya kan kalau di PHBS, Dinas Kesehatan, Puskesmas itu sudah selalu mengkampanyekan cuci tangan loh ya, dengan tahapan-tahapan cuci tangan yang sebelum corona itu hanya banyak disosialisasikan ke mungkin SD ya, SD, TK kayak gitu. Itu pun harus disponsori oleh beberapa brand sabun cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Tapi saat ini itu sudah jadi difusi, itu disebarluaskan yang kemudian hampir semua orang ya harus mematuhi protokol ini gitu, karena sekarang kita lagi pada masa pandemi COVID kayak gitu. Itu ya Nak kalau difusi. Ini ada proses perubahan sosial lagi, akulturasi. Ya, akulturasi ini masih ingat ya? Akulturasi ya. A tambah B sama dengan AB ya. Kemarin multicultural kita bahas juga nih teorinya ya. Jadi ada percampuran unsur-unsur budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru, tapi budaya lama dari masing-masing itu masih kemudian kelihatan, masih kemudian muncul gitu ya. Bisa kasih contoh? Siapa? Coba angkat tangan. Lambaikan tangan ke kamera, woi. Bisa kasih contoh? Siapa? Amel, Ian, Nisa, Nadifa, Bening, Posela, Sela. Coba kasih contoh nih akulturasi. Siapapun. A tambah B sama dengan AB gitu, masih sama-sama kelihatan. Boleh? Siapa Nak? Porani, Ran. Contoh akulturasi Ran. Itu yang Mas Kudus. Gabungan dari Hindu dengan Islam. Oke, Hindu dengan Islam. Betul sekali Rani ya. Oke, next Mbak. Next aja. Oke, ini ya Nak ya. Tadi sudah dikasih contoh sama Rani gitu, ada arsitekturnya mirip kerajaan Hindu karena dia merupakan akulturasi Islam dan Hindu. Kemudian yang sudah kita bahas kemarin adalah tren urban farming gitu ya, di mana kita ada kebijakan lockdown sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk kita saat itu melakukan mobilitas sosial, belanja dan lain sebagainya, sehingga terjadi kelangkaan pangan. Dari lockdown dan kelangkaan pangan ini kemudian menghasilkan yang namanya urban farming untuk kemudian kita bisa memanen tanaman kita sendiri gitu. Oke, next Mbak, proses perubahan sosial yang selanjutnya adalah asimilasi. Kalau yang ini campur A tambah B jadinya
C gitu ya, bukan kemudian kelihatan sendiri-sendiri, tapi kemudian mereka melebur jadi satu yang kemudian menghasilkan satu unsur budaya baru yang baru dengan menghilangkan atau meninggalkan unsur-unsur budaya lama gitu ya. Masih ingat ya, ini berarti teorinya apa nak? Asimilasi? Tik-tok, 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 tik-tok. Melting pot. Oke, melting pot ya. Nashwa, ibu nggak lihat kamu loh nak. Boleh dong kameramu diaktifkan. Nah, kan cakep kalau gitu. Nanti teman-temanmu yang kangen sama kamu nggak bisa lihat kamu. Cuma bisa lihat history kamu aja. Awat Tahyan. Oh, yang komen Ian, kirain Hatta. Oke, lanjut. Boleh kasih contoh? Ya. Asimilasi, nak. Apa contohnya? Muzai, apa? Asimilasi contohnya, nak. Bisa? Kasih contoh asimilasi? Kalau belum, kalau pas kamu harus lambaikan tanganmu ke kamera. Dadah. Oke, next. Jadi kayak itu loh simbol-simbol gitu ya yang kemudian banyak sekali terjadi di asimilasi. Itu kayak peci, sarung kayak gitu ya. Itu apa namanya? Merupakan simbol dari simbol-simbol dari apa namanya perpaduan dari budaya Arab dan Islam gitu ya. Jadi menghasilkan satu simbol itu peci gitu. Itu sebagai apa? Kalau di Arab kan itu ada sorban tuh, ya kan? Tapi kemudian dia melebur karena dia di Indonesia gitu ya, Islam masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi muncullah simbol-simbol peci dan sarung. Nah, konsep besarnya adalah melting pot. Benar kalau yang akulturasi tadi adalah salad bowl gitu ya. Masih kelihatan tuh buah-buahnya apa aja, tinggal dikasih mayo gitu ya. Oke, next. Yang terakhir prosesnya adalah akomodasi. Ini pelajaran kelas 10 nih. Meredakan pertentangan-pertentangan atau usaha untuk mencapai kestabilan interaksi sosial gitu ya. Contohnya kayak misalnya kompromi, kemudian ada negosiasi, mediasi, kalau lewat hukum ya nanti ada adjudikasi kayak gitu. Oke, next Mbak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Kemudian sudah share di mana namanya? Share di Google Classroom. Nanti silahkan kalian melakukan presensi dulu untuk pelajaran hari ini. Dan nanti di jam berikutnya silahkan kalian mengerjakan ada kuis gitu ya. Kita akan sampai next coba Mbak. Back aja. Jadi sampai di sini back. Sampai di sini nanti kalian dilanjutkan dengan melakukan presensi secara online melalui Google Form untuk hari ini dan nanti dilanjutkan akan Ibu share yang kuis untuk perubahan sosial sesi satunya nanti setelah ini akan Ibu share gitu ya. Silahkan nanti kalian kerjakan sampai di waktu yang habis waktunya. Gitu ya. Oke, Nak? Ya, Bu. Iya ya. Oke ya. Oke. Jadi pembelajaran Zoom kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga nanti dari pengerjaan kuis kita bisa ketahui gitu ya sampai sejauh mana tingkat pemahaman kalian sampai di materi ini gitu ya. Jadi Ibu harap kalian nanti bisa lihat-lihat lagi catatan yang sudah kalian buat dan nanti akan segera Ibu share kuisnya di Google Classroom. Baik, begitu Nak? Ya? Cek. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah bergabung di kelas sosiologi. Alhamdulillah semuanya masuk gitu ya.
Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, ada sikap atau perilaku Ibu yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ibu akhiri ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu ya nak ya. Ya, makasih Bu. Oke, dah. Makasih Bu. Oke.